Pak. Aduh, tapi lagi santai nggak apa-apanya? Santai. Gini Pak, santai. jadi kebetulan setelah pengambilan tugas dari CGP calon guru penggerak, saya tuh ingin mempelajari kiat-kiat pengambilan keputusan dari seorang pemimpin, gitu Pak. Intinya Pak, kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak akan saya tuh wawancara, boleh? Silakan. Jadi wawancaranya ini terkait pengalaman Bapak mungkin ya, pengalaman Bapak tentunya ini yang paling ini tentang pengambilan keputusan Pak. Iya, siap. Misalkan terjadi sebuah masalah gitu, dan ini jadi dilema bagi seorang pemimpin, kadang-kadang ini benar, itu benar. Nah, ini kan ujung-ujungnya jadi dilema nih, pusing nih, kita tuh harus langkah apa yang harus diambil nih. Biasanya yang sering terjadi tuh Pak ya, masalah yang terkait dengan dilema etika gitu, kalau bahasa kita tuh dilema etika. Yeah. Jadi kalau benar lawan benar tuh kita harus pilih yang mana tuh, itu dilema etika. Sering Bapak mengalami kasus seperti itu nggak Pak? Selama saya jadi kepala sekolah, memang masalah seperti itu sering terjadi gitu ya. Nah, inilah barangkali kepala sekolah kalau mengambil keputusan itu pertama harus berani. Dilema etika memang benar, Betul, ya, benar. Namun seorang kepala sekolah harus berani mengambil sikap mana yang lebih menguntungkan, lebih menguntungkan dibanding enggak. Walaupun ini benar, tapi secara analisis SWOT mana yang lebih dominan, lebih menguntungkan gitu. Dikaji dulu gitu. Dikaji. Makanya mengambil keputusan seorang kepala sekolah yang ya dalam tanda kutip profesional itu tidak serta merta saat itu pasti dipikir bolak-balik dulu butuh waktu butuh waktu untuk menentukan sikap gitu. Karena masalahnya ya benar, lain halnya benar dan salah, itu lain ya. Langsung aja kalau benar dan salah udah yang benar gitu. Tapi kalau benar, nah pertimbangannya harus ke sana. Iya, kan biasanya suka jadi dilematis gitu kita itu. Betul. Keinginan, taruhlah kalau keinginan guru A dan guru B semuanya benar sih gitu kan. Tapi yang lebih urgent yang mana mungkin ya Pak? Biasanya kalau Bapak gitu, pengalaman Bapak, langkah-langkah yang Bapak lakukan tuh kalau menemukan masalah tuh apa dulu gitu, pengkajiannya dari mana dulu gitu, biar saya pelajari nih Pak. Pengkajian pertama, benar itu benar nggak secara aturannya, ada nggak regulasinya, ada nggak peraturannya gitu kan. Karena benar di sini bisa saja benar hanya berdasarkan kebiasaan. Oh iya, kan ya. Ada benar yang sudah terbiasa, itu sudah dianggap benar. Tetapi ada benar yang memang ada normanya, ada regulasinya. Nah, tentu yang paling utama adalah kita menegakkan regulasi, karena ini lembaga, gitu kan. Lembaga bukan lembaga sosial, gitu ya, bukan kepentingan di masyarakat umum, tetapi ini lembaga yang harus diselamatkan adalah lembaganya gitu. Tapi misalkan masalahnya ini terjadi, biasanya ada faktor yang ini mah memudahkan Bapak nih atau enggak mengambil keputusan itu Pak? Saya lebih cenderung pengambilan keputusan itu tadi yang saya ucapkan pertama tadi. Ya, bukan kemanfaatannya jangka panjang gitu. Jadi saya tidak mengedepankan kepentingan pribadi. Kalau sudah mengedepankan kepentingan pribadi, kadang-kadang yang dibutuhkan jangka panjang malah diabaikan. Apa ini yang sudah dapat? Terima kasih nih atas pengalamannya. Karena mudah-mudahan kedepannya saya pun bisa seperti Bapak. Insya Allah harus bisa ngambil keputusan yang tepat gitu. Harus. Lagi Pak, terima kasih waktunya. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, Pak. Assalamualaikum, Mbak KS. Salam. Gamang, aduh.
maaf mengganggu waktu istirahatnya nih KKS. Yes. Nih kita lagi di Miftahul Huda SMA, Miftahul Huda AKS Arif. Luar biasa, mangga nggak ganggu punten bisa santai kan? Santai. Ini KS muda yang banyak prestasinya. Murid berapa sekarang murid? 200-an. 200 siswa, luar biasa. Miftahul Huda, yayasan hampir tertua ya, Kecamatan Leles. Kedua tertua. Nih, Karib, sekali lagi mohon maaf. Saya kan lagi ada tugas sebagai guru penggerak nih, calon guru penggerak, ditugaskan untuk interview Bapak Kepala Sekolah terkait pengalamannya, terutama dalam pengambilan keputusan tadi, Karib. Misalkan jika kita punya masalah yang dilematis, maksudnya kalau dilema itu ini benar itu benar gitu kan, kita tuh sebagai seorang pimpinan suka pusing dah. Nah Pak Arif mungkin ada gimana kah kalau ada terjadi masalah seperti itu gitu, terjadi masalah seperti itu. Kalau pengalaman sih kan variatif ya, jadi untuk pengambilan keputusan dilihat mana yang lebih penting dulu gitu kan. Apakah misalkan terkait dengan olahraganya, ini misalkan olahraga nih, banyak kan cabang olahraga. Kalau misalkan cabang olahraga tersebut memang tidak begitu penting, apalagi masa depannya juga kurang, ngapain gitu kan. Tapi kalau untuk prestasi mau gak mau itu harus dilaksanakan kan. Pengambilan keputusannya ya cari yang lebih penting aja dulu gitu kan. Kalau misalkan memang penting banget ya itu ambil yang terbaik gitu, karena di sekolah itu kan semuanya sama-sama penting, tapi lihat yang lebih pentingnya dulu, kemudian manfaatnya kemana gitu. Kalau masalah ini salah ini benar udah jelas ya, itu yang ambil keputusan ya. Nih Pak Arif, biasanya masalah yang sering terjadi ya di sekolah nih, terutama yang Bapak pimpin, masalah terjadi yang paling sering terkait masalah yang dilematis. Pernah nggak sih misalkan ada masalah guru dan siswa, nah ini gurunya benar, siswanya benar, pernah nggak sih terjadi masalah seperti itu? Misalkan terjadi konflik lah, kadang-kadang kan guru rupa-rupa ya, rupa-rupa. Jadi tergantung juga sih masalah itu mah. Jadi tergantungnya masalah terkait pembelajaran mungkin. Kalau pembelajaran kan apalagi di yayasan ya, kalau di yayasan itu ada masalah intern yang bingung mengambil keputusan. Satu kebijakan yayasan, yang kedua kebijakan sekolah. Nah itu yang sulit. Dari yayasan misalkan, karena di sini kan setengah boarding school berarti ya, siswanya dipakai sama yayasan, sedangkan di sekolah juga siswa tersebut penting, jadi pengambilan keputusannya itu sulit. Nah, biasanya Pak Arif kalau terjadi masalah seperti itu gimana komunikasinya? Karena saya ada di pendidikan yayasan ya, di bawah naungan yayasan, solusi yang terbaik itu saya mengikuti yayasan. Oh, ikuti yayasan. Ikut yayasan karena mau gak mau kan yang punyanya juga yayasan gitu. Jadi pada dasarnya kan mungkin kegiatan di yayasan itu sama belajar. Iya, sama belajar. Beda konteksnya aja, formal dan non formal gitu. Betul. Ini langkah-langkah misalkan Pak Arif ada masalah, biasanya langkah pertama yang Pak Arif lakukan jika ada masalah itu untuk ke siswa, mau guru atau apapun boleh lah. kaji dulu masalahnya. Langkah awal pertama pengkajian dulu masalahnya. Kemudian komunikasi dengan sosok orang yang memang berpengaruh di sekolah tersebut. Sekolah saya misalkan. Ya, ada figur. Figurnya misalkan ada di Wakasek atau di guru. Betul. Kita ngobrol sama orang tersebut. Karena ngambil keputusan itu nggak mudah, apalagi kaitannya sama guru juga. Dilematik juga sih kalau guru misalkan pundung, siapa yang menjadi guru kan gitu. Jadi kita harus cari solusi yang terbaik untuk masalah itu, komunikasi dengan orang yang berpengalaman. Betul. Kalau saya mah seperti itu. Oke. Arif, mungkin terima kasih nih atas berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan
saya kedepannya bisa seperti Pak Arif nih, lebih sukses. Terima kasih. Apa-apa Pak. Terima kasih Pak Arif ya sekali lagi. Sama-sama. Sudah cut.